Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online Fikih kelas 9 SMP Pancasila Krian. Materi hari ini adalah materi tentang lanjutan dari ketentuan zakat. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa hal tentang zakat. Nah, sekarang adalah bagian kedua, kelanjutan dari zakat itu. Dalam hal ini adalah zakat fitrah, ya. Mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Al-Fatihah. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami tentang pengertian dan ketentuan zakat fitrah, ya. Ketentuan dan pengertian zakat fitrah itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Diharapkan seperti itu, mengerti tentang ketentuan zakat fitrah, ya. Baik, yang pertama saya akan sampaikan tentang zakat fitrah dan zakat mal, perbedaannya seperti apa, ya. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri. Zakat untuk membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran hati, sehingga pada saat hari raya Idul Fitri dalam kondisi yang suci bersih. Nah, itu hubungannya karo zakat fitrah dengan Idul Fitri, ya. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Nah, ya, dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Nih. Nah, zakat mal itu apa? Zakat mal itu adalah zakat yang berhubungan dengan harta. Yaitu misalnya emas, perak, binatang ternak, kemudian tanaman, hasil tanaman, buah-buahan, harta barang dagangan, dan lain-lain. Itu namanya zakat mal. Jadi emas itu wajib dizakati, perak, binatang ternak, hasil tanaman, buah-buahan wajib dizakati. Nah, itu yang harus betul-betul kalian pahami. Nah, zakat mal ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi dikeluarkan juga bisa di bulan selain Ramadan. Oke, zakat mal, ya. Oke, lanjut. Nah, siapa yang wajib zakat fitrah? Yang pertama adalah siapapun yang mempunyai kelebihan harta atau makanan pada malam dan pagi hari di akhir bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini kurang, ya, mohon maaf, kurang ketikannya itu, ya. Seharusnya mempunyai kelebihan harta benda atau makanan, kelebihan harta atau makanan pada malam dan pagi harinya di akhir bulan Ramadan. Kudunya di akhir bulan Ramadan. Tapi itu kurang ketikannya, ya. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Jadi gini, kalau kita pada malam hari raya, misalnya hari raya hari Senin. Nah, hari Minggu malamnya kita punya kelebihan makanan, kelebihan harta, maka wajib zakat fitrah. Atau malamnya nggak punya uang, tiba-tiba pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, waktu subuh misalnya, kita punya kelebihan harta atau makanan, padahal malam harinya tidak punya kelebihan. Justru setelah subuh kita punya kelebihan harta atau makanan, maka kita hari itu juga wajib zakat fitrah. Understand? Yang nomor 2.
Yang wajib zakat fitrah itu adalah orang-orang yang memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi gini, eh, sebelum terbenam matahari, ada seseorang masuk Islam misalnya, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Itu ya maksudnya ya, seperti itu. Yang ketiga, masih hidup setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi ketika matahari terbenam, katakanlah maghrib, misalnya besok hari raya, hari Senin hari raya misalnya, Senin hari raya, ketika maghrib pada hari minggunya maghrib, seseorang itu masih hidup, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Tapi kemudian sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, seseorang meninggal dunia, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Itu maksudnya menurut ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Sekarang rukun zakat fitrah. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat melaksanakan suatu perbuatan. Rukun zakat fitrah berarti sesuatu yang harus dilakukan pada saat zakat fitrah. Pada saat zakat fitrah itu harus dilakukan. Yang pertama adalah niat. Niat ingsun zakat fitrah lillahi ta'ala. Nawaitu zakat al-fitri linafsi fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya untuk anaknya, misalnya orang tua niat zakat untuk anaknya, maka nama itu zakat al-fitri liwaladi fardhon jenenge arek sapa disebut fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya cara Jawa, niat ingsun zakat fitrah kanggo awakku lillahi ta'ala. Nek wong tuwa zakat fitrah ya anake, niat ingsun zakat fitrah kanggo anakku jenenge sapa si fulan ta sapa fardhon lillahi ta'ala. Itu jenenge niat. Kemudian zakat fitrah itu harus ada orang yang berzakat fitrah. Orang yang berzakat fitrah itu namanya muzaki. Nah, selain itu juga harus ada yang menerima zakat. Namanya mustahik. Ya, mustahik itu adalah orang yang menerima zakat fitrah. Orang yang berzakat, ada orang yang berzakat fitrah tapi nggak ada yang menerima, maka tidak sah zakat fitrahnya. Harus ada orang yang berzakat fitrah, harus ada yang menerima zakat fitrah, dan harus ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Tadi niat, ono sing zakat, ono sing nerima zakat, dan ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ini rukun zakat fitrah. Understand? Oke, lanjut. Kemudian, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Kapan waktu yang diperbolehkan itu? Bahwa zakat fitrah itu boleh dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai pada akhir bulan Ramadan. Jadi misalnya zakat fitrah pada tanggal 3 Ramadan misalnya, tanggal 3 boleh, tanggal 5 boleh, tanggal 17 Ramadan boleh, tanggal 30 Ramadan boleh, atau tanggal 28 Ramadan, akhir Ramadan lah, boleh. Nah, seperti itu waktu yang diperbolehkan. Yang kedua, waktu yang diutamakan adalah mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ya, itu. Tadi ketika misalnya Ramadan, akhir Ramadan itu hari Minggu misalnya. Maka minggu setelah maghrib kita zakat fitrah itu waktu yang diutamakan. Understand ya? Understand. Langsung. Waktu yang baik yaitu setelah sholat subuh sebelum pergi sholat id. Nanti mari misalnya Idul Fitrinya hari Senin. Nah pada waktu subuh itu mari sembahyang subuh kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu waktu yang baik. Nah sekarang waktu yang tidak diperbolehkan kapan?
yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Mari sembahyang Idul Fitri baru zakat fitrah. Sebab lali misalnya, maka itu waktu yang tidak diperbolehkan. Gak sah zakat fitrah ini. Oke ya, lanjut. Apa hikmah zakat? Hikmah zakat itu termasuk zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab zakat itu termasuk zakat fitrah di dalamnya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seseorang melaksanakan zakat itu sama dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi wong nek gelem zakat berarti ketaatan Gusti Allah. Yang kedua, membersihkan jiwa dari kotoran hati. Apa maksudnya membersihkan jiwa dari kotoran hati itu? Adalah seseorang yang berzakat fitrah atau berzakat, hatinya akan menjadi bersih, hatinya akan lepas dari kotoran, jiwanya menjadi bersih, hatinya menjadi bersih dari kotoran. Tapi seorang yang tidak mau berzakat, maka sebenarnya jiwanya, hatinya masih kotor. Nah, cara membersihkannya adalah salah satu diantaranya dengan cara berzakat. Understand ya? Yang ketiga, zakat itu meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Bahwa kita telah diberi zakat diberi harta oleh Allah. Kita diberi uang oleh Allah, diberi harta benda oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah. Diberi macam-macam yang menyenangkan oleh Allah. Dan sebagai rasa syukur kepada Allah, salah satu diantaranya adalah mengeluarkan zakat. Di dalamnya termasuk zakat fitrah. Ya, itu. Yang keempat, hikmah zakat itu adalah membina persaudaraan antar sesama umat manusia. Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada yang beruntung, ada yang setengah beruntung, ada yang tidak beruntung. Ya, yang tidak beruntung misalnya kawan-kawan kita yang hidupnya dalam kemiskinan, dalam kekurangan secara keuangan. Lah, zakat ini adalah membina persaudaraan antar sama umat manusia karena yang ditakdirkan kaya, ditakdirkan punya uang, itu dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya yang tidak beruntung atau kurang beruntung. Akhirnya nek sing gak duwe dikei zakat iku seneng, persaudaraan menjadi semakin erat, semakin meningkat dengan baik. Ya, ini andaikan seluruh masyarakat di negeri ini itu mau berzakat, yang mampu-mampu mau berzakat, insya Allah kawan-kawan kita yang kurang beruntung akan mendapatkan manfaat dan mereka akan riang gembira, mereka akan bersyukur sekali, persaudaraan di antara umat antara sama umat manusia akan semakin meningkat dan semakin baik. Understand ya? Oke. Nah, sekarang ini tugasnya nih ya. Tugasnya ini carilah di NU Online atau Aswaja Center atau situs-situs Nahdlatul Ulama, situs-situs Aswaja ya, carilah di sana tentang ketentuan zakat mal ya, ketentuan zakat mal. Jadi nanti caranya gini, kamu buka Google, kamu buka NU Online atau Aswaja Center atau situs-situs NU yang lain, kemudian ketik ketentuan zakat mal, nanti akan muncul di sana, screenshot lah ya, di screenshot dan kirim ke nomor WA saya. Oke, saya kira itu anak sekalian, tetap semangat ya, meskipun dalam pembelajaran online atau daring semacam ini, tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan sampai bergerombol berkerumun, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ketika menyentuh benda-benda yang diduga ada virusnya, dan jaga daya tahan tubuh kalian dengan cara tidur yang teratur, kemudian tidur yang teratur, makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan berdoa yang teratur. Insya Allah
kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, malapetaka, dan diantaranya adalah dilepaskan, diselamatkan dari serangan virus corona ini. Demikian anak sekalian, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.